Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syabrina Putri dengan NPM 234110883. Saya dari kelas manajemen 23A. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang berpikir seperti seorang ekonom. Ekonom sebagai ilmuwan melibatkan pemikiran analitik dan objektif. Ekonomi menciptakan teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data untuk membuktikan atau menolak teori. Metode ilmiah, pengamatan teori dan pengamatan lebih lanjut. Poin yang pertama, menggunakan model yang sederhana untuk membantu menjelaskan kompleksnya kondisi ekonomi yang nyata. Poin yang kedua, membangun teori, mengumpulkan data, menganalisis data untuk mengevaluasi teori kembali. Peran asumsi. Poin yang pertama, seorang ahli ekonomi menggunakan asumsi untuk memudahkan pemahaman atas aspek yang diamati. Poin yang kedua, seni dalam berpikir secara ilmiah dalam ilmu ekonomi adalah kepuasan untuk menggunakan yang mana asumsi itu yang akan digunakan. Poin yang terakhir, ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda pula. Model ekonomi. Ekonomi menggunakan alat peraga yang disebut dengan model untuk mempelajari dunia ini. Dua model yang dikemukakan yaitu yang pertama diagram arus melingkar dan yang kedua batas kemungkinan produksi. Pertama, diagram arus melingkar adalah sebuah model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Model kedua, batas kemungkinan produksi. Production Possibilities Frontier, yaitu sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada. Konsep ilustrasi yang digambarkan oleh Production Possibilities Frontier adalah trade-offs, efisiensi, biaya peluang, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individu dari perekonomian. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, di mana membahas ekonomi secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonom sebagai penasehat kebijakan. Saat ekonom mencoba untuk menjelaskan dunia, mereka adalah ilmuwan. Saat ekonom mencoba untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mereka adalah penasehat kebijakan. Analisis positif versus analisis normatif. Pernyataan positif yaitu pernyataan yang menggambarkan dunia secara apa adanya, bersifat mendeskripsikan. Pernyataan normatif yaitu suatu pernyataan yang mencoba menawarkan perdagangan, bagaimana dunia seharusnya, bersifat menyarankan. Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Ekonom mungkin tidak sependapat dengan kebahasaan teori-teori positif alternatif mengenai bagaimana dunia bekerja. Ekonom mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang harus dilakukan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.